Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video terakhir ya. Ini video terakhir untuk panduan ke classroom bagi dosen. Jadi pada video terakhir kali ini kita membahas terkait dengan sistem penilaian yang dapat diaplikasikan ke dalam Google Classroom ya. Yang pertama kita buka dulu halaman classroom kita, kemudian kita pilih kelas yang akan kita nilai. Jadi andaikan di sini saya akan melakukan penilaian terhadap kelas peramalan bisnis 7A. Setelah kita buka, berikutnya kita pilih halaman classwork. Kemudian di sini dalam classwork ini sudah ada beberapa tugas, yaitu ada tugas keempat, tugas pertama, tugas ketiga, dan tugas kedua. Dan di sini saya akan melakukan penilaian terhadap tugas yang pertama ya. Ini saya jelaskan dulu terkait dengan sistem penilaiannya seperti apa. Jadi di sini ada tugas di mana 30 orang sudah dinilai, 23 orang belum mengembangkan tugas, dan 6 ini belum dinilai. Jadi kita bisa menilai terlebih dahulu untuk 6 orang ini. Kita klik saja pada handout. Kemudian untuk melakukan penilaian kita cukup mudah. Jadi kita lihat dulu terkait dengan tugasnya seperti apa ya. Ini kan saya pilih di sini contohnya adalah uswatun hasanah. Kita klik dulu video YouTube-nya. Oke, di sini langsung muncul ya videonya Mbak Uswatun, dan kita bisa lihat videonya terkait dengan kriteria yang sudah kita tetapkan ya. Nah, setelah kita lihat videonya dan kita rasa cukup, langsung kita close dan kita kasih nilai 85. Jika seperti itu ya. Jika sudah, maka kita bisa memberikan nilai tersebut kembali kepada Mbak Uswa ya, dengan cara kita klik return di sini. Nah, jika kita menambahkan komen, kita bisa berikan komen di bawahnya andaikan sudah dinilai seperti itu. Sudah dinilai dan klik return. Kita melakukan penilaian secara simple ya. Berikutnya kita bisa melakukan penilaian melalui halaman marking ya. Di halaman marking ini berarti kita kembali lagi ke kelas yang akan kita nilai. Kemudian di halaman marks di sini ini sudah muncul halaman terkait database penilaiannya ya. Jadi sini kan ada 5 database yang harus kita lakukan tadi. Di sini di database ini, jika teman-teman perhatikan di sini ya, ini sudah ada yang dinilai dan ada yang belum. Ada kan kita ingin memberikan nilai atau mengubah nilai di sini ya. Ini kan kita pengen mengubah nilai miliknya ini ya, miliknya Zulaiha. Jadi kita kasih aja 84 ya, langsung kita klik maka dia akan berubah secara otomatis. Jadi tentu untuk memberikan penilaian kita bisa melewat halaman classwork maupun halaman marks secara langsung seperti itu ya. Oke, itu terkait dengan penilaian. Kemudian berikutnya seperti yang sudah saya jelaskan pada video manajemen tugas, yaitu video ketiga. Di video kelima kali ini kita akan melanjutkan terkait manajemen tugas tadi ya, terkait dengan sistem penilaian berbasis plagiasi. Oke, terkait itu kita bisa buka halaman classroom kita. Kemudian di bagian classwork di sini kebetulan di sini kan ada satu mahasiswa tuh ya, cuma ya atas nama Nolan Timothy ini. Nah, nanti kita lihat untuk melakukan sistem nilai plagiasi itu ya, atau melakukan sistem nilai plagiasi itu ya, kita cukup saja melakukan hal seperti ini. Jadi dari sisi mahasiswanya ini ya, dari sisi mahasiswanya ini kita tambah atau buat dulu di sini. Kemudian kita klik file, kita cari file mana yang akan kita lakukan plagiasi ya. Jadi ini dari sisi mahasiswa ya, kita klik saja. Kemudian setelah kita klik jelajah, kita cari file yang tadi sudah kita download. Langsung ini kita klik open. Dan nanti terkait dengan nilai yang didapatkan oleh Nolan Timothy akan ditampilkan di sini ya, nilai totalnya berapa. Kemudian kita klik serahkan. Sebentar, jangan klik serahkan dulu.
ya. Oke, langsung kita klik serahkan di sini. Nah, setelah kita klik terserahkan, kita bisa lihat di halaman milik dosen ya, di halaman milik dosen. Dimana di halaman milik dosen ini nanti akan muncul harusnya ya di tugas makalah ini. Kita klik hand in. Nah, ini sudah muncul ya di hand in ini ya. Kita tinggal nilai saja. Ini kan kita nilai dulu ya. Ini kan kita nilai 50 untuk tata pustaka, presentasinya kita nilai 8, jadi nilainya 80 berarti ya. Nah, setelah kita nilai, kemudian kita klik return. Oke, seperti itu ya untuk penilaian berbasis dokumen. Dan nilai ini akan muncul di halamannya di halaman apa? Di halamannya mahasiswa, dan ini berarti kan langsung muncul ya 80/100 ya. Jadi ini sudah dapat dinilai. Oke, seperti itu ya. Oke. Kemudian terkait contoh lain di sini. Tadi kan saya berbicara terkait dengan plagiasi ya, tapi di sini kok nggak muncul plagiasinya, berarti ada proses yang terlewat. Nah, karena ada proses yang terlewat, maka di sini nanti saya jelaskan contoh lain lagi akan lebih. Ini terkait dengan tugas yang ini tadi kan tugas makalahnya tidak melalui sistem plagiasi seperti apa ya. Nah, kemudian nanti ini saya akan coba untuk melakukan penilaian dengan tugas yang menggunakan sistem plagiasi ya. Jadi sistem plagiasi, dimana dalam sistem plagiasi ini tentunya nanti sebelum tugas dikumpulkan, mahasiswa harus melakukan teknik plagiasi dulu dari sisi mahasiswa, dan hasilnya dapat dilihat oleh dosennya ya, seperti itu. Oke, kebetulan di sini sudah saya buatkan yaitu tugas makalah di sini, dan ini bisa kita lihat ya. Di sini bisa kita lihat bahwa sistem plagiasinya sudah aktif ya, ini sudah aktif. Nah, sekarang kita lihat dari sisi mahasiswanya ya. Jadi kita kembali ke sisi mahasiswanya. Oke, kita kembali ke sisi mahasiswanya. Sini ya, sisi mahasiswa ya. Kemudian kita kembali klik tugas kelas yang tadi. Kemudian tadi kan sudah ditambahkan satu tugas kelas lagi ya, tugas makalah. Kita klik, kemudian pilih lihat petunjuk, dan ada laporan hasil keaslian tersedia ya. Ini kita tambah buat dulu file, kemudian pilih derajat. Keasliannya ya, seperti itu. Maaf, ini terjadi macet ya terkait dengan filenya. Klik open, kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini muncul laporan keaslian harus dijalankan terlebih dahulu ya. Tadi kan di file PDF tidak ada, di sini ada. Oke, oleh karena itu langsung kita jalankan sebelum kita serahkan ke dosen, dan klik jalankan. Sudah kita tunggu dulu ya sampai ini mencapai 100%. Kita tunggu sampai mencapai 100%. Oke, setelah dijalankan selama 100%, baru kita klik serahkan.
langsung serahkan. Nah, tugas telah diserahkan dan sekarang kita lihat dari sisi dosen ya. Kita lihat dari sisi dosen apakah sudah masuk tugasnya. Ya, kita refresh dulu. Dan ternyata ketika kita lihat kembali di kelas yang sudah kita pilih di halaman classwork, ya di tugas makalah hand in, kita klik hand in nya. Ya, kita lihat ya tugasnya ini, tugasnya di Timothy ini. Ini kalau teman-teman perhatikan di sini ada tulisan 23 flag basic, itu artinya hasil dari cek plagiasi tadi ya. Kita klik saja di sini. Nanti akan muncul plagiasinya berapa persen. Ternyata kita lihat plagiasinya dulu ya, dia masih menghitung. Iklan dulu, ini iklan. Ini kita iklan dulu. Ya, ternyata setelah kita lihat setelah persen terdapat 27% tambah 2% atau 29% plagiasi ya. 29 plagiasi yang diambil dari halaman web ini. Inilah kemampuan dari Google Classroom yang sebenarnya bagus, powerful, cuma harus enterprise ya, sayangnya seperti itu ya, terkait dengan plagiasi seperti itu. Oke, baik. Kemudian untuk bab terakhir pada ini ya, tadi kan sudah kita lihat plagiasinya kan, ya kita tinggal nilai aja kayak seperti yang tadi ya. Ini kan saya kasih nilai ini 75 ya. Dan kita pilih return. Oke, langsung kita return aja, ketolan ya. Ya, baik seperti itu. Kemudian pada bab terakhir, subbab terakhir di dalam penggunaan Google Classroom, yaitu kita akan melakukan impor nilai yang asal-muasalnya dari kuis tadi ya, dari kuis achievement yang tadi sudah kita jelaskan pada bab 3, yaitu pada penugasan mahasiswa ya. Jadi cara melakukan impor nilai itu tinggal cukup di ramalan bisnis ini, kita klik dulu atau terserah aja ya, kan di kelas 7A ini kita klik, karena di bagian classwork kita klik lagi. Nah, kemudian ada kan ini ya, tugas ketiganya kita klik karena ini adalah merupakan tugas yang menggunakan Google Quiz ya. Kemudian di sini setelah kita klik di bagian itu, kita pilih hand it. Jadi hand itu maksudnya sudah mengumpulkan seperti itu ya. Nah, kemudian di sini seperti Bapak Ibu perhatikan, ini sudah ada nilainya karena memang belum sudah saya import max ya. Cuma ada beberapa mahasiswa yang belum saya lakukan import ya. Jadi caranya import saja seperti ini. Pilih import. Oke, nilai akan terupdate. Nilai akan terupdate seperti ini. Ya. Nilai akan terupdate. Setelah terupdate seperti ini, tinggal kita kita centang dulu semuanya di bagian all student ini ya, centang dulu. Nah, setelah kita centang, barulah kita klik return. Jadi nilai dari dokter form tadi akan dikembalikan ke mahasiswa ya, seperti itu. Oke, sudah dikembalikan ya. Kita bisa lihat di nilai marknya sekarang. Nilai marknya sudah ada ini ya, tadi ya, di bagian tugas ketiga yang sudah muncul ini ya, dengan rata-rata 67,11. Oke, seperti itu terkait dengan impor nilai dari Google Form.
Ya, dan terakhir lagi, setelah kita bisa melakukan impor nilai dari Google Form ke dalam Google Classroom dan mengembalikannya kepada mahasiswa, untuk berikutnya kita akan melakukan perhitungan nilai akhir, ya. Kita akan melakukan perhitungan nilai akhir. Nah, untuk melakukan perhitungan nilai akhir ini ada beberapa langkah yang harus Bapak Ibu lakukan. Jadi yang pertama itu Bapak itu setting dulu ke bagian tanda gear ini, kemudian di bagian marking ini pastikan show overall mark to student ini dicentang ya. Ini centang seperti awalnya seperti ini. Nah, kita centang seperti ini nanti biar student bisa melihatnya untuk nilai aslinya berapa. Kemudian untuk yang lainnya biarkan saja. Setelah itu langsung kita klik save. Nah, setelah kita klik save, kita bisa lihat di halaman marks. Nah, di halaman marks ini bisa diperhatikan untuk nilai akhir ya, tapi ini juga harus berhati-hati Bapak Ibu dikarenakan ini contoh yang saya berikan ini masih dalam proses ya, mana nilai keempat ini masih belum ada. Jadi ini menggunakan rata-rata biasa. Contohnya saya menggunakan miliknya Hafizan. Hafizan itu nilainya 70, 85 dan 85. Jadi rata-ratanya adalah 80 ya, seperti itu. Nah, ini nilai ini sebenarnya bisa langsung diproses atau di-download untuk diproses lebih lanjut oleh Bapak Ibu, tapi tidak pada halaman ini. Ini bisa Bapak Ibu proses dengan kita kembali lagi ke halaman awal di halaman classwork. Kemudian kita klik aja salah satu di sini ya. Ini kan tugas ketiga saja. Ini kita klik, kemudian pada hand in-nya kita pada marketnya atau hand in-nya kita klik. Nah, kemudian sampai pada halaman ini muncul tanda gear ya. Muncul tanda gear. Jadi gear ini kita klik, kemudian pilih copy all marks to Google Sheet. Ini kita klik. Nanti kita akan dibawa ke halaman Google Sheet. Nah, sudah muncul ya Bapak Ibu semua ya. Jadi nilai yang ada di sini ini adalah nilai akhirnya ya, nilai akhir dengan menggunakan konsep rata-rata. Jadi seperti contohnya Fitriati, berarti tugas kedua dia bernilai 85, tugas ketiga nilainya 50, tugas pertama 84. Iya. Kemudian untuk tugas keempatnya ini kan masih belum dikumpulkan dalam minggu ini, makanya kosong. Jadi nilai yang muncul di sini itu atas nama Noah ini itu ada rata-rata dari 85, 50 dan 84. Jadi nilai 73. Nah, jika ini kita download secara offline, kita tinggal aja klik file, kemudian klik download, pilih Microsoft Excel. Nah, dan nanti dia akan kedownload offline seperti ini. Kita tunggu sampai selesai. Dan klik tanda folder ini ya. Nah, dan nanti akan ditampilkan di halaman ini. Dan ini kita bisa lihat secara offline tentunya ya. Yes. Close. Nah, ini muncul sudah. Oke, ini bisa Bapak Ibu edit nanti nilainya ya. Dan ini sudah urut absen karena memang untuk melakukan seperti ini harus ada perjanjian dulu di kelas terkait formatnya, nanti biar Bapak Ibu mudah dalam melakukan penilaian ya. Ini yang sudah saya lakukan selama ini ya, selama beberapa minggu ini, bahkan sebelum latsar dimulai seperti itu. Oke, baik ya. Mungkin terkait dengan penilaian saya rasa cukup sampai di sini. Untuk berikutnya adalah video tentang penggunaan Classroom oleh mahasiswa seperti itu. Terima kasih.